Ya, pemirsa, pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik Lebaran dengan sejumlah syarat. Selain vaksinasi, masyarakat juga tidak diperbolehkan berbicara selama perjalanan. Setelah 2 kali Ramadan, 2 kali Idul Fitri, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk mudik Lebaran. Di tengah situasi pandemi yang diklaim pemerintah semakin membaik dan terkendali, sejumlah aturan mengikat bagi masyarakat yang ingin mudik. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri atau PPDN. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laju vaksinasi meningkat pasca pemberlakuan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat mudik. Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik, Idul Fitri tahun ini laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi. Selain vaksinasi, masyarakat yang akan mudik juga memiliki syarat lainnya, di antaranya menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis, menjaga jarak 1,5 meter, dan dilarang berbicara baik satu arah maupun 2 arah, termasuk menggunakan telepon genggam. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait aturan dilarang mengobrol selama mudik, telah bergabung bersama kami Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mbak April. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Heri. Pak Heri, bicara soal bagaimana kebijakan baru yang diterapkan, soal mudik ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Kenapa alasan tidak diperbolehkannya mengobrol? Lalu seperti apa pengawasannya nanti? Ya, jadi sebenarnya ini untuk berjaga-jaga yang dimaksud ketika pemudik ini menggunakan angkutan umum ya. Ketika naik pesawat, kemudian naik kereta, itu untuk membatasi diri dengan interaksi melalui ngobrol dan tetap menjaga jarak. Ini sebenarnya protokol kesehatan seperti sebelumnya sih, yang memang diminta ini menjadi perhatian untuk menekan sekecil mungkin risiko penularan kayak gitu, karena bagaimanapun juga mobilitas yang terjadi pada mudik nanti pasti akan sangat luar biasa, karena kita tahu sudah 2 tahun ini masyarakat dilarang untuk mudik. Jadi ketika ini sudah diperbolehkan, tentu saja harus benar-benar diperhatikan protokol kesehatannya, ya semata-mata untuk melindungi masyarakat atau para pemudi ini dari penularan ataupun baik menulari atau ditulari. Dari jenis kendaraan apa saja ini penerapan kebijakannya? Ya, kalau yang umum sebenarnya dari pesawat misalnya, untuk penerbangan tertentu misalnya memang dari dulu memang sudah dilarang untuk makan minum di pesawat, misalnya di kereta api juga dibatasi sedapat mungkin atau seminimal mungkin lah, karena apapun komunikasi kalau kereta apinya 10 jam tentu perlu tetap komunikasi. Jadi intinya adalah membatasi seminimal mungkin interaksi dari orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal dan kemungkinan masing-masing membawa risiko. Tetapi kalau kendaraan pribadi rasanya untuk satu keluarga yang mereka sudah tiap hari tahu jejak rekamnya, tentu saja hal-hal seperti ini tidak diperlukan, tapi juga lebih aman jika tetap menggunakan masker. Jadi hanya untuk kendaraan umum saja begitu ya Pak Heri ya. Nah, permasalahan ini yang kita tahu kalau musim mudik Lebaran apalagi diperbolehkan ya, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran. Otomatis nanti diperkirakan pasti ada membludak begitu masyarakat yang akan mudik. Bagaimana pengawasannya nanti Pak Heri? Iya, makanya kemudian sejak awal disosialisasikan sebelum puncak mudik itu terjadi, bahwa masyarakat ini mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah untuk bisa secara bertanggung jawab melakukan mudik di tengah pandemi. Karena bagaimanapun Mbak April, pandemi ini masih berlangsung dan kita semua harus waspada karena memang COVID-19 masih ada. Jadi kendati sekarang penularan rendah dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan penularan dalam level rendah dalam beberapa pekan ke depan, tetapi kewaspadaan itu tetap diperlukan. Baik, selain nggak boleh ngobrol tapi juga tidak boleh berbicara via telepon, jadi satu arah dan 2 arah tidak diperbolehkan begitu. Apa alasannya Pak Heri?
Iya, ya sebenarnya ini semata-mata untuk menekan sekecil mungkin risiko sih, risiko penularan, dan memang titik-titik rentan terjadi titik kritis penularan itu ya memang melalui droplet kan selama ini. Jadi yang hal-hal yang terkait dengan penyebaran droplet itu bisa dikendalikan, rasanya risiko ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, kalau sudah ada kebijakan, pasti ada penegakan kebijakan tersebut atau arti kata lain pendisiplinan. Seperti apa nanti mekanismenya penyelenggaraan atau pengawasannya? Apakah ada sanksi jika ada ketahuan masyarakat yang curi-curi begitu ketika mudik Lebaran? Iya, tentu saja kalau misalnya kereta api ataupun pesawat ya, itu kan lebih mudah pengawasannya karena di masing-masing gerbong ada petugasnya yang melakukan pengawasan. Jadi ketika mereka tahu regulasinya, regulasi ini kan kemudian juga diikuti oleh surat edaran dari Dirjen di Kementerian Perhubungan untuk masing-masing moda. Jadi kalau itu bisa dilakukan secara kolaboratif, tentu saja itu akan semakin baik. Jadi tidak ada sanksi ya, Pak Heri ya? Ya, rasanya sanksinya itu adalah teguran-teguran yang dilakukan, tetapi kemudian juga ini untuk membuat masyarakat lebih aware dan lebih bertanggung jawab ya, bahwa mereka ini memang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena pandemi masih berlangsung. Oke, Pak Heri, kebijakan ini apakah masih wait and see bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita atau bersifat permanen nanti saat mudik Lebaran maupun sesudah mudik Lebaran? Ya, rasanya sih kita selama beberapa tahun terakhir ini aturannya begitu dinamis dan ketentuan untuk mudik, kewajiban vaksin booster sebagai salah satu syarat itu adalah bagian dari upaya kita untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Ketika penularan berkurang, tingkat keterisian rumah sakit rendah, tingkat positivity rate juga rendah, maka kemudian aktivitas masyarakat diperlonggar. Demikian. Baik, karena ini aturan masih baru, kebijakan baru, boleh dong Pak Heri sekali saja berikan himbauan kepada masyarakat mengenai bagaimana kebijakan ini secara singkat. Ya, jadi setelah 3 kali puasa dan hampir 3 kali Lebaran kita hidup pandemi, pemerintah sudah mempersilahkan masyarakat untuk mudik, tetapi mudiknya adalah mudik yang bertanggung jawab. Jadi mereka harus benar-benar menjaga diri dari penularan, kemudian dengan penegakan protokol kesehatan yang patuh dan disiplin, selain kemudian mereka membekali diri dengan vaksinasi booster. Rasanya kalau ini kita lakukan, masyarakat menjadi subjek dari penanggulangan COVID ini, itu tentu akan sangat efektif dan kita tidak perlu panen kasus pada Baik, amin. Kita doakan bersama-sama agar kasusnya segera selesai dan pandemi segera berakhir. Terima kasih Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam.